Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati SPMSI izin mempresentasikan materi tentang Public Relation dan International Marketing. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amalia Alfat Anugrah Putri dengan NIM 17096210024. Nama saya Anita Nurhairiah dengan NIM 1709621002. Saya Maulida Syifah Salma dengan NIM 1709621025. Dan saya Verina Diva Zahra dengan NIM 1709621023. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Anita. Baik, untuk materi yang pertama yaitu masalah komunikasi dengan orang terpelajar dan dengan multibahasa, multietnis, dan suara versus simbol visual, berbagai jenis literasi, memahami gambar, waktu persepsi visual, tentang kesadaran, batas pengalaman, masalah skala, warna, masalah multibahasa, masalah kata dan nama, tingkat literasi, dan menipu taktik. Baik, perbedaan budaya dan bahasa antara negara-negara membuat pemasaran internasional menjadi tantangan yang besar. Dalam hal ini, public relation dapat menjadi strategi yang efektif dalam membantu perusahaan mengatasi tantangan ini. Public relation dapat membantu perusahaan memperkuat citra merek dan membangun hubungan baik dengan publik di pasar internasional. Nah, melalui public relation, perusahaan dapat memahami perbedaan budaya dan kebiasaan lokal dan membuat pesan pemasaran yang relevan dan efektif. Beberapa tantangan dalam public relation untuk pemasaran internasional ini terdapat perbedaan bahasa, budaya, dan hukum yang ada di negara-negara yang berbeda. Perusahaan juga perlu memperhatikan perbedaan dalam media dan saluran komunikasi yang digunakan di pasar internasional. Nah, menurut Jeff Keynes, beliau memaparkan beberapa strategi public relation yang dapat digunakan dalam pemasaran internasional, yaitu seperti melakukan riset pasar dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, membangun hubungan yang kuat dengan media lokal, membangun metode komunikasi yang efektif, serta mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam kampanye PR. Nah, dalam pelaksanaan tersebut juga pastinya memerlukan evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara memantau cakupan media, memperhatikan respons dari konsumen dan masyarakat, serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam strategi PR yang telah digunakan. Public relation juga dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan dalam pemasaran internasional dan mencapai keberhasilan di pasar global. Namun, perusahaan juga harus memahami perbedaan budaya dan bahasa yang ada di negara-negara target, serta mengembangkan strategi PR yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan PR internasional. Public relations secara esensi adalah pengelolaan komunikasi antara organisasi dan publiknya. PR internasional dilakukan oleh organisasi atau negara yang menyasar publik yang berada di luar negara tersebut dengan tujuan untuk pencapaian objektif negara tersebut tanpa menyakiti kepentingan negara sasaran. Nah, secara umum, penyelenggaraan public relation internasional ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara perusahaan dan publik di tingkat internasional melalui berbagai kegiatan promosi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, juga bertujuan untuk membangun citra perusahaan yang positif di negara lain. Program PR internasional juga harus memperhatikan budaya lokal, media sosial, dan citra merek global dalam program yang efektif. Selain itu, juga dalam penyelenggaraan PR ini juga perlu memperhatikan aspek-aspek, yaitu budaya lokal, media sosial,
orang yang bertugas mengelola citra dan relasi publik melalui langkah komunikasi secara komunikasi strategis terhadap sebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persepsi publik yang positif. Dan pada saat ini, penyebaran informasi terkait peristiwa penting yang dilakukan perusahaan, baik itu meliputi berita, event, dan GCR atau yang lainnya, dapat dilakukan melalui siaran pers, wawancara, konferensi pers, wawancara dengan wartawan, atau melalui media sosial. Lalu selanjutnya ini ada skill seorang public relation. Apa aja sih skill yang harus dimiliki oleh seorang public relation? Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan keterampilan yang sangat esensial dan harus dimiliki oleh seorang public relation. Dan juga seorang public relation ini harus hebat dalam komunikasi verbal yang meliputi presentasi, interview, bahkan public speaking. Selain itu, seorang public relation juga harus lincah dalam komunikasi nonverbal. Di antaranya yaitu melakukan press release, tulisan di situs perusahaan, editing, dan juga tata bahasa. Lalu yang kedua yaitu ada skill riset. Seorang public relation yang profesional bekerja dengan banyak klien dari berbagai macam kebutuhan, sehingga mereka harus dapat melakukan riset mengenai kebutuhan klien dengan cepat dan juga tepat. Maka dari itu, sudah tidak aneh ketika seorang public relation harus bisa melakukan riset tentang tata cara berpikir deduktif, induktif, penelitian pustaka, wawancara, hingga browsing. Lalu skill yang ketiga yaitu berpikir dan bahasa asing. Arus globalisasi bisnis telah memaksa public relation harus profesional untuk dapat menguasai banyak bahasa. Kenapa sih perlu belajar banyak bahasa asing? Nah, itu karena klien dari public relation juga banyak bisa juga berasal dari luar negeri atau bisa saja mereka bekerja di perusahaan multinasional dalam beragam budaya dan bahasa di dalamnya. Lalu, untuk skill yang terakhir itu ada pemahaman media sosial. Memberi nilai tambahan bagi seorang public relation, seorang public relation yang memiliki pemahaman media sosial itu akan memiliki nilai lebih. Dalam platform media sosial itu bahkan banyak dibutuhkan oleh seorang public relation. Maka dari itu, seorang public relation sangat penting untuk memiliki skill ini. Bahkan harus disertai dengan pengetahuan analistik dari media sosial tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anita. Selanjutnya di sini ada publikasi. Apa sih publikasi pada PR internasional? Nah, jadi publikasi pada PR internasional ini melibatkan penggunaan teknologi dan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi dan interaksi dengan publik di tingkat internasional. Kegiatan PR internasional yang dilakukan yaitu meliputi penggunaan media sosial dan situs web untuk memperkenalkan perusahaan atau organisasi, membagikan informasi, dan juga untuk membangun interaksi dengan publik. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data dan umpan balik dari publik, serta mengevaluasi efektivitas kampanye promosi. Publikasi dalam PR internasional ini merujuk pada segala bentuk media atau materi yang dilakukan untuk mempromosikan citra positif suatu perusahaan. Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk memperkenalkan merek atau produk secara luas di pasar global dan membangun citra merek yang positif di mata publik internasional. Publikasi dalam PR internasional dapat juga berupa berbagai media dan materi seperti siaran pers, buku, browser, website, media sosial, acara khusus, artikel, atau bisa juga kolom opini. Nah, setiap bentuk media dan materi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat dipilih sesuai dengan tujuan publikasi dan target audiens yang ingin dicapai. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada organisasi. Apa sih organisasi pada lingkup PR internasional?
Nah, jadi organisasi yang dimaksud di sini adalah suatu struktur atau sistem yang dirancang untuk membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuan-tujuan komunikasi secara global. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan publik internasional, termasuk media massa, pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Organisasi Public Relation Internasional ini bertujuan untuk memperluas jangkauan publisitas dan meningkatkan citra di tingkat internasional. Organisasi ini akan terdiri dari tim yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang komunikasi global, termasuk pemasaran, hubungan masyarakat, dan media relation. Tim ini akan bekerja sama dengan kantor cabang atau mitra lain untuk memperluas jaringan publikasi dan membangun hubungan dengan media dan masyarakat setempat. Organisasi dalam PR internasional juga dapat mengambil langkah-langkah khusus untuk membangun hubungan yang baik dengan audiens internasional. Misalnya, mereka dapat menyesuaikan pesan merek atau produk mereka dengan budaya lokal di pasar global. Terus juga mereka bisa menggunakan bahasa lokal dalam materi promosi mereka. Atau juga menyediakan dukungan pelanggan dalam bahasa lokal. Nah, dapat disimpulkan bahwa organisasi dalam PR internasional ini memainkan peran penting. Mereka ini memperkenalkan merek atau produk mereka di pasar global dan membangun hubungan yang positif dengan audiens internasional. Nah, dengan merancang strategi PR yang efektif dan kreatif, serta berkolaborasi, mereka ini dapat memperkuat citra merek di tingkat internasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada layanan. Nah, layanan pada Public Relation Internasional ini adalah rangkaian layanan yang disediakan oleh perusahaan atau agensi perusahaan untuk membantu klien mereka mempromosikan citra merek mereka di pasar global. Jadi, layanan PR internasional ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dalam pasar global, seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kesadaran merek, atau membangun hubungan yang positif dengan publik global. Layanan pada Public Relation Internasional ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam upaya memperoleh dan mempertahankan hubungan yang positif dengan publik atau masyarakat internasional. Pelayanan pada PR internasional menjadi sangat penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan suatu brand kepada publik internasional, serta membangun hubungan yang positif dengan mereka. Nah, dalam keseluruhan, layanan PR internasional ini bertujuan untuk membantu organisasi memperluas jangkauan pasar mereka dan membangun citra merek yang positif di pasar global. Dengan menggunakan layanan PR internasional, klien dapat memanfaatkan keahlian profesional PR dalam mempromosikan merek atau produk mereka di pasar global dan meraih kesuksesan dalam persaingan global. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Verina. Saya lanjutkan. Nah, berikut adalah contoh kasus yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bawa, yaitu seperti yang kita ketahui baru-baru ini desas-desus tentang MISU yang atau yang biasa kita kenal dengan perusahaan es krim asal Taiwan ini diisukan belum memiliki sertifikasi halal. Nah, berikut kasusnya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pada Rabu 5 Januari berlangsung aksi unjuk rasa di gerai Mise di Cikini, Jakarta Pusat. Mise adalah produk es krim dan minuman yang sedang populer akhir-akhir ini. Selain aksi unjuk rasa, juga ada seruan boykot Mise.
Miso sendiri bukanlah kedai es krim asal Indonesia, melainkan dari Cina. Sudah mulai membuka cabang di negeri kita sejak 2021, kini Miso semakin masif membuka cabang baru di berbagai daerah. Yang nampaknya dipersoalkan pemrotes adalah Miso belum memiliki sertifikat halal. Namun dalam siaran persnya, Miso menyatakan meski mereka belum terverifikasi halal, bukan berarti mereka menjual produk non-halal. Miso mengaku tidak menggunakan bahan yang mengandung alkohol, rum, ataupun babi. Manajemen Miso juga menyatakan mereka telah mendaftarkan produk es krim dan minuman teh mereka untuk sertifikasi halal sejak 2021. Namun hingga sekarang sertifikat halal itu belum juga keluar. Apa yang terjadi pada Miso ini merupakan kabar buruk bagi bisnis di Indonesia. Coba kita pelajari kasusnya. Yang diberitakan, protes ini datang dari kepedulian sosial sertifikat halal. Pertanyaannya, benarkah begitu? Masalahnya, soal sertifikat halal ini bisa saja alasan yang dibuat-buat. Yang jelas, Miso ini memang sedang naik daun di Indonesia. Es krim dan minuman Miso menjadi salah satu semacam jajanan wajib lah bagi kaum muda kelas menengah di kota-kota besar. Itu yang menyebabkan produk ini melakukan ekspansi besar-besaran. Jadi sangat mungkin di belakang aksi boykot ini ada soal persaingan bisnis. Tapi kalaulah yang menjadi soal memang soal sertifikat halal, timbul pertanyaan, mengapa Miso berani memasarkan produknya tanpa memenuhi kewajiban sertifikat halal? Apakah Miso dengan sengaja mengabaikannya atau ada alasan lain? Untuk itu kita pahami dulu soal sertifikat halal ini. Sertifikat halal pertama kali dikembangkan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990-an. Saat itu tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memperoleh sertifikat halal. Kebutuhan akan sertifikat halal meningkat di era 2000-an ketika semangat syariah dan hijrah menguat. MUI yang menetapkan sendiri proses dan harga sertifikat halal. Kantor cabang MUI ada di semua kabupaten di Indonesia. Di setiap cabang itu ada jasa sertifikat halal. Ketika itu memperoleh sertifikat halal adalah pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Namun, kelompok-kelompok Islam terus berusaha agar aturan itu dinaikkan statusnya menjadi undang-undang. Di zaman Presiden SBY berkuasa, upaya keras melegislasi kewajiban halal terwujud. Hanya beberapa hari sebelum Presiden SBY turun dari kursi kepresidenannya, dia menandatangani Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sejak saat itulah keribetan sertifikat halal itu berlangsung. Sebagian pihak menganggap sertifikat halal itu penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pandangan itu bisa dipahami. Masalahnya, proses untuk memperoleh sertifikat halal itu panjang dan bertele-tele. Saking birokratisnya proses perolehan sertifikat halal, beredar dugaan bahwa proses ini dengan sengaja dibuat sulit untuk memeras produsen. Menurut undang-undang, yang mengeluarkan sertifikat halal bukan lagi MUI, melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. Namun, BPJPH tidak bekerja sendirian. Ada lembaga lain yang terlibat dalam proses tersebut. Dua pihak lain itu adalah Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dan MUI. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Permohonan sertifikat halal pertama-tama harus diajukan ke BPJPH. BPJPH akan menerima dan memverifikasi permohonan itu. Setelah oke, produk harus diperiksa LPH. LPH inilah yang melakukan penelitian tentang kehalalan produk. LPH memiliki sarana laboratorium dan auditor yang bisa memastikan kehalalan produk. Setelah memperoleh hasil pemeriksaan LPH, perusahaan meminta fatwa halal dari MUI. Karena sudah diperiksa LPH, MUI tinggal memberi fatwa. Produsen barang kemudian membawa fatwa itu ke BPJPH kembali. Sertifikat halal akan dikeluarkan BPJPH setelah semua proses itu dilewati. Di samping itu, sebetulnya MUI juga punya peran lain, yaitu dalam soal pemeriksaan kehalalan produk. Saat ini ada 3 LPH utama yang memeriksa dan menguji kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama LPH LPPOM MUI, kedua LPH Sukovindo, dan ketiga LPH Surveyor Indonesia.
Pada Oktober tahun lalu, Kepala BPJPH menyatakan, di luar 3 LPH tersebut, saat ini sudah ada 28 LPH lain. Tapi istilah yang digunakan adalah sudah siap beroperasi dan bukan sudah beroperasi. Nah, kapan beroperasinya? Tidak jelas. Nah, dalam Omnibus Law Cipta Kerja sebenarnya ada sejumlah perubahan yang cukup signifikan mengenai jaminan produk halal. Ketentuan perubahan mengenai produk jaminan halal di Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk dalam klaster permudah perizinan usaha. Semula ditegaskan perubahan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan membuat efisien proses. Contohnya dalam Omnibus Law, BPJPH dapat melibatkan organisasi massa Islam lain di luar MUI dalam menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk. Dengan begitu, bukan cuma MUI yang dapat menetapkan fatwa halal. Omnibus Law juga menetapkan bahwa sertifikasi halal terhadap usaha mikro dan kecil didasarkan hanya pada pernyataan pelaku usaha. Jadi, tanpa diperiksa LPH dan MUI pun, sebuah warung bakso tetap bisa beroperasi selama si pedagang menjamin bahwa produk bakso yang mereka jual halal. Begitu juga dengan waktu proses sertifikasi. Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal harus selesai dalam waktu paling lama 1 hari kerja. Lalu pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh LPH harus selesai paling lama dalam 15 hari kerja. Seandainya itu semua dijalankan, seharusnya proses untuk memperoleh sertifikat halal tidaklah memakan waktu lama. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa MISE belum juga memperoleh sertifikat halal selama hampir 2 tahun? Mungkin salah satu alasannya adalah karena bahan baku untuk produksi langsung diimpor dari Cina. Jadi proses verifikasi kehalalannya lebih rumit. Bagaimanapun, masa sih harus 2 tahun? Karena itu dalam pandangan saya, kabar protes MISE ini adalah sebuah kabar buruk bagi bisnis di Indonesia. Para pelaku usaha memerlukan suasana yang aman, pasti dan terjamin. Oh ya, saya sendiri bukan penggemar miso ya. Saya bahkan tidak tahu rasanya. Tapi ini kan bukan persoalan preferensi pribadi. Ini menyangkut kenyamanan berusaha di negara kita yang bila dilindungi akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Sebelumnya, Mixu itu kan adalah sebuah merek minuman susu asal Taiwan yang mulai masuk pasar Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Produk minuman susu ini menjadi populer di Indonesia karena kemasannya yang menarik dan inovatif serta rasa yang beragam dan unik. Akan tetapi, pada awal tahun 2021, Misue menyatakan belum mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita tahu dengan MUI, sehingga menuai kritik dari sebagian konsumen muslim di Indonesia. Nah, kasus Misue yang belum halal ini menjadi viral di media sosial sehingga banyak konsumen muslim yang mempertanyakan kehalalan produk ini dan menyerukan boikot terhadap produk Misue. Beberapa toko juga menghapus produk Misue dari rak-raknya dan ada pula yang mengganti label produk tersebut dengan label not halal untuk memberikan peringatan kepada konsumen. Nah, menanggapi hal ini, MUI menjelaskan bahwa Misue belum mendapatkan sertifikasi halal karena beberapa bahan baku yang digunakan dalam produknya belum memiliki sertifikasi halal dari bahan sertifikasi yang diakui oleh MUI. MUI juga menyatakan bahwa Misue telah menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mengajukan permohonan sertifikasi ke MUI sejak pertengahan tahun 2020. Nah, berikut adalah alasan pengurusan sertifikasi halal oleh Misue. Kenapa sangat lama sih? Nah, jadi manajemen Misue ini menjelaskan ada 3 alasan yang membuat proses pengurusan sertifikasi halal begitu lama. Yang pertama itu adanya pandemi COVID yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pandemi membuat sejumlah negara menerapkan kebijakan lockdown, termasuk negara asal Misue yakni China. Nah, akibatnya proses pengurusan sertifikasi halal menjadi sangat terhambat. Lalu yang kedua,
mayoritas atau 90% bahan baku es krim Misue diimpor dari China. Sebagian besar bahan baku Misue ini di Indonesia saat ini diproduksi di pabrik Misue yang berstandar internasional di China. Nah, sehingga proses konsultasi sertifikasi halal kami pada saat itu diajukan kepada Shanghai Al-Amin terlebih dahulu. Nah, itu disebutkan oleh manajemen Misue Indonesia. Lalu yang ketiga, sumber bahan baku dalam produksi es krim Misue ini tidak terpusat seluruhnya di satu kota. Padahal proses sertifikasi halal juga tidak hanya mengenai komposisi, tetapi juga termasuk sumber bahan baku dan proses yang dilalui dari produk tersebut. Nah, lalu selanjutnya, meski begitu, perusahaan mengatakan sangat paham bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi landasan klaim bahwa Misue halal. Tetapi sebaliknya, hal itu juga tidak dapat menjadi landasan klaim bahwa Misue tidak halal. Jadi, kata manajemen Misue ini, yang berhak menyatakan halal hanya pihak wewenang. Karena itu, saat ini kami hanya bisa kooperatif dengan pihak berwenang dan menunggu proses sertifikasi halal selesai. Jadi, Misue Indonesia juga menyayangkan adanya rumor seolah-olah pihaknya tidak benar-benar mengurus sertifikasi halal dan hanya melakukan klaim tidak berdasar. Gitu. Jadi, MUI juga menjelaskan nih bahwa proses sertifikasi halal memang memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika ada bahan baku yang harus diuji secara lebih dalam untuk memastikan kehalalannya. MUI juga mengimbau konsumen untuk tetap waspada dan cermat dalam memilih produk konsumen, serta mengecek sertifikasi halal pada label produk sebelum membeli. Nah, Misue sendiri kemudian merespon kritik dari konsumen dengan menyatakan bahwa mereka sangat peduli dengan kehalalan produk mereka dan akan terus berusaha mendapatkan sertifikasi halal. Misue juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berharap dapat memperbaiki keadaan secepat mungkin. Next. Nah, jadi kaitan pokok, bahasan khusus, dan kasus yang diangkat ini adalah dengan jumlah penduduk 240 jiwa, di mana hampir 200 jiwa diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Indonesia itu memang memegang posisi penting dalam peraturan bisnis halal di dunia. Jadi menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Amidan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia pantas menjadi pusat halal dunia. Selain itu, Indonesia telah punya sistem sertifikasi halal yang paling akurat dan diakui dunia. Dengan menempatkan jaminan adanya produk halal yang lebih kuat, tapi juga kalangan produsen. Sebab dengan sertifikasi halal, maka produsen bisa menambah pasar yang lebih luas. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Misue adalah sebuah merek minuman susu asal Taiwan yang mulai masuk pasar Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, melalui public relation, perusahaan dapat memahami perbedaan budaya dan kebiasaan lokal dan membuat pesan pemasaran yang relevan dan efektif. Nah, beberapa tantangan dalam public relation untuk pemasaran internasional itu meliputi perbedaan bahasa, budaya, dan hukum di negara-negara yang berbeda. Penegasan Indonesia sebagai pusat halal dunia memang sangat beralasan. Selain telah terbukti memiliki komitmen yang kuat mengenai masalah halal di tingkat dunia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI sebagai lembaga halal Indonesia telah ditetapkan sebagai model ideal untuk memastikan kehalalan produk dari sisi syariah dan sains teknologi di tingkat internasional. Jadi, public relation dan marketing internasional berkaitan dengan cara-cara organisasi atau perusahaan berkomunikasi berkomunikasi dan membangun hubungan dengan publik atau masyarakat yang berbeda-beda di seluruh dunia.
Tujuan dari Public Relation dan Marketing Internasional adalah untuk mempromosikan citra positif perusahaan dan produknya di pasar global. Sementara itu, kasus Misway yang belum halal berkaitan dengan kontroversi yang muncul terkait kehalalan produk dari perusahaan tersebut. Meskipun Misway berasal dari Tiongkok, kasus ini dapat berdampak pada citra perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki konsumen Muslim yang memperhatikan kehalalan produk. Jadi, dalam situasi seperti ini, public relation dan marketing internasional dapat membantu perusahaan untuk menangani masalah tersebut dengan cara-cara yang efektif dan terukur. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan public relation dan marketing internasional untuk menyebarkan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan dan praktiknya dalam memastikan kehalalan produk, serta berkomunikasi secara terbuka dengan konsumen dan masyarakat terkait masalah tersebut. Jadi dengan cara ini perusahaan dapat membangun kepercayaan dan mengurangi dampak negatif dari kasus Misway yang belum halal terhadap citra perusahaan di pasar global. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada perspektif tulisan mengenai pokok bahasan kami. Sebelumnya itu kan udah disebutin ya kalau pada awal tahun 2021 Mixu itu dinyatakan belum mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sehingga Mixu ini menuai kritik dari sebagian konsumen Muslim di Indonesia. Nah, sehubungan dengan masalah tersebut, itu kan tentunya membuat citra dan kepercayaan konsumen itu menurun ya, sehingga untuk memulihkan citra negatif yang telah terbentuk tersebut, itu dibutuhkan strategi yang jitu dari seorang public relation. Nah, mengenai perspektif tentang public relation and marketing internasional dalam kasus Mixu yang belum halal ini adalah bahwa dalam situasi seperti ini, perusahaan itu harus bisa untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menangani masalah dengan cara-cara yang efektif dan terukur. Hal ini tuh mencakup kayak hal-hal berkomunikasi secara terbuka dengan konsumen dan masyarakat terkait, menyebarkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan dan praktik perusahaan dalam memastikan kehalalan produk, serta membangun kepercayaan melalui upaya public relations marketing internasional yang positif. Nah, lalu dalam konteks kasus Mixu yang belum halal ini, perusahaan juga dapat mengambil pendekatan yang proaktif untuk membangun kepercayaan dan mengatasi masalah. Misalnya itu kayak perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan pihak terkait untuk memastikan bahwa produk mereka itu telah memenuhi standar kehalalan yang diakui secara internasional. Dan kemudian mereka bisa mempromosikan praktik ini dengan publik di pasar global. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat memperbaiki citranya di pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di negara di mana kehalalan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi konsumen. Boleh di next. Nah, selanjutnya kesimpulan dari semua pemaparan materi yang telah disampaikan, yaitu perbedaan budaya dan bahasa antara negara-negara membuat pemasaran internasional menjadi suatu tantangan yang besar. Tetapi dengan adanya public relations dapat membantu perusahaan memperkuat citra merek dan membangun hubungan baik dengan publik di pasar internasional. Perusahaan dapat memahami perbedaan budaya dan kebiasaan lokal dan membuat pesan pemasaran yang relevan dan efektif. Nah, tujuan dari public relations dan marketing internasional ini adalah untuk mempromosikan citra positif perusahaan dan produknya di pasar global. Sementara itu, kasus Mixu yang belum halal ini berkaitan dengan kontroversi yang muncul terkait kehalalan produk dari perusahaan tersebut. Meskipun Mixu berasal dari Tiongkok, kasus ini dapat berdampak pada citra perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki konsumen Muslim yang memperhatikan kehalalan produk. Nah, selanjutnya
Untuk saran dari kelompok kami mengenai kasus ini, di dalam kasus proses sertifikasi halal mixu ini kan memang memerlukan waktu yang cukup lama dan akan lebih lama juga untuk memastikan apakah produk tersebut halal atau tidak. Maka dari itu, dihimbau untuk para konsumen agar tetap waspada dan cermat dalam memilih produk, serta mengecek juga sertifikasi halalnya apakah terdapat pada label produk sebelum membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.